Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, setiap hari kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya dengan harapan akan dikabulkan. Sebagai umat Muslim, doa dipanjatkan baik dalam keadaan sempit maupun lapang, yang merupakan wujud penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berdoa melakukan perbuatan yang menyebabkan doa mereka ditolak dan tidak dikabulkan karena kebodohan mereka tentang syarat-syarat doa. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doa tersebut tidak dikabulkan. Para ulama sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Itu artinya tidak semua doa manusia pasti dikabulkan oleh Allah karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Berikut adalah hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa yang patut kita hindari. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram dan mengenakan pakaian yang haram. Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apabila pakaian kita merupakan barang haram. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima Allah, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya atau karena proses mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lain, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya, baik secara moral seperti memohon maaf maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Yang keempat adalah hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarangnya. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima adalah memutus tali silaturahim.
Menyambung silaturahim adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Orang-orang yang memutus tali silaturahim sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa-doa mereka kepada Allah terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Yang keenam adalah membenci saudaranya sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutus hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.